of restoration. Ya, sahabat, pernahkah Anda merasa down? Ya, sudah kerja keras tapi hasilnya nol besar. Sudah berdoa, berusaha, berharap, tapi yang datang justru kekecewaan kita karena tidak sesuai hasil yang kita terima. Nah, jika benar Anda sedang ada di titik itu, saya Pastor Guntur mau mengajak sahabat semua untuk menyelami sebuah kisah luar biasa tentang Petrus, perahu kosong, dan sebuah mujizat yang mengubah segalanya. Kita belajar dari kisah Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Tentu saja ada sebuah latar belakang, ya. Kenapa kisah ini terjadi? Ayo bayangkan dulu ya. Pagi itu pantai Danau Genesaret itu masih sunyi. Ada 2 perahu yang ditambatkan di tepi. Jala-jalanya basah tergeletak dan di sisi salah satu perahu tampak satu sosok nelayan. Dia adalah Simon Petrus. Matanya mungkin sayu, tangannya lelah karena semalaman melaut, tetapi hasilnya tidak satu pun ikan tertangkap. Pernahkah Anda merasa seperti itu? Nah, di sini Yesus sedang mengajar di tepi Danau Genesaret. Orang banyak berdesak-desakan ingin mendengar firman Tuhan. Yesus melihat ada 2 perahu kosong. Salah satunya adalah milik Simon Petrus. Nah, Simon Petrus ini sedang mencuci jala bersama rekan-rekannya setelah semalaman gagal menangkap ikan. Mari kita lihat, perahu kosong adalah sebuah gambaran tentang hidup yang seolah-olah tidak berguna, tidak punya hasil, tidak dapat apa-apa, kosong. Jadi secara simbolis, perahu kosong bisa digambarkan seperti sebuah kehidupan yang letih. Hasil usaha sia-sia, kekecewaan itu muncul ketika seseorang bersandar pada keahlian, kemampuannya, kekuatan sendiri, dan itu yang seringkali terjadi. Namun, perahu kosong adalah tempat di mana Yesus memilih untuk naik dan berada di perahu itu dan memulai karyanya yang besar. Nah, kita akan pelajari bagaimana Yesus memulai dengan mengajar firman dahulu di atas perahu yang gagal. Dia naik ke perahu Simon, bukan perahu yang sukses, tetapi perahu yang baru saja gagal. Yesus tidak memilih perahu yang baru keluar dengan kebanggaan, kesuksesan, hasil tangkapan luar biasa, tetapi dia memilih perahu Simon yang pagi itu perahu yang kosong. Ya, Tuhan itu seringkali tidak mencari kehidupan seorang yang sukses untuk dipakainya. Tidak selalu seperti itu. Tetapi ia mencari kehidupan yang kosong, yang bersedia menghadirkan dia agar bisa diisi lebih dahulu dengan firman Tuhan. Nah, ini kuncinya, ya. Tapi kadangkala kita manusia menangkapnya tidak masuk akal, gitu ya. Kenapa? Setelah selesai Yesus mengajar, kemudian dia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ini perintah. Ya, tetapi perintah yang tidak masuk akal menurut Petrus. Sebentar ya. Petrus ini nelayan loh, ahli tangkap ikan. Ya. Dan Yesus, orang mengenalnya anak seorang tukang kayu. Bukankah itu aneh terdengar? Namun, ya, di ayat 5 dikatakan begini, Simon menjawab kepadanya, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras dan tidak memperoleh apa-apa. Sudah kerja keras sepanjang malam tidak dapat, hasilnya nol. Tetapi," ini dia ya, "karena perintahmu aku akan menebarkan jala ini." Ya, ini adalah jawaban Simon. Mari kita perhatikan dan belajar tentang apa kata Yesus dan apa jawaban Petrus.
Ketaatan Petrus itu bukan karena dia yakin akan hasilnya, tapi ia mengenal otoritas Yesus. Itu sebabnya dia berkata guru. Dalam teks Yunani dipakai kata epistata yang artinya pemimpin yang layak dipercaya. Epistata, guru. Aku percaya engkau, itu sebabnya aku lakukan. Jadi sebenarnya Petrus belum mengenal Yesus sepenuhnya, tapi ia menganggap bahwa suara guru yang patut dipercaya harus ditaati. Nah, sahabat, kadang mujizat bukan datang dari pengertian kita, tapi dari ketaatan, yang mungkin ketaatan baru setengah-setengah aja, karena tidak paham sebelumnya. Nah, mari saya ingin mengajak kita lebih lagi. Petrus itu sudah menebar jala di tempat semalam-malaman di tempat yang sama di mana dia sudah mencoba di tempat yang dalam. Dia mencoba tetapi gagal. Tapi kali ini hasilnya luar biasa. Ketika dia taat melakukannya ke tempat yang dalam, kemudian menebarkan jala di sebelah kanan perahunya, maka jala itu penuh dengan ikan dan nyaris robek atau koyak. Mereka akhirnya memanggil teman-teman mereka di perahu yang lain untuk menolong mereka karena hampir tenggelam. Wah, betapa luar biasanya. Kita belajar di poin berikutnya. Tuhan itu tidak membawa Petrus ke tempat yang baru. Tempatnya sama, areal sama, Danau Genesaret. Ya, bukan tempat baru sih. Tapi Yesus itu memberkati tempat yang sama dengan cara yang berbeda. Ya, seringkali Tuhan tidak mengubah lokasimu tempat engkau bekerja, berusaha, tapi Ia mengubah bagaimana konsepmu, memahami bahwa sekarang siapa yang memimpin memberkati pekerjaan usahamu. Gitu ya. Jadi pusatnya itu pada Yesus, pada Kristus. Ini pilar yang kedua. Ya, pilar yang kedua. Yang pertama itu Yahweh adalah Bapa di surga. Yang kedua adalah Yesus adalah pusat kita. Dan yang ketiga adalah pengajaran, anugerah dan kebenaran. Pemberitaan firman harus anugerah dan kebenaran. Nah, jadi ini Yesus Center. Hal itu akan membuat hasil berbeda. Kalau diri kita self-center, diri kita sendiri, kita fokus kemampuan, keahlian, kehebatan kita mungkin gagal dan mungkin kita kecewa seperti Petrus. Nah, sekarang lihat reaksi Petrus. Ya, dia berkata, "Tuhan, aku orang berdosa." Wah, saya ingin bertanya kepada sahabat semua, sahabat Obras, siapa di sini yang orang berdosa? Kalau kita tatap muka, ayo angkat tangan gitu ya. Tetapi kita tidak sedang tatap muka, tapi sudah dapat berkata menjawab dari dirimu masing-masing. Apakah aku orang berdosa? Kenapa? Di ayat yang ke-8 bilang begini. Melihat hal itu, Simon Petrus bersujud di dekat lutut Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku adalah orang berdosa." Ya, seringkali orang berdosa merasa bersalah itu tidak layak dekat Tuhan. Kalau duduk di gereja, duduk paling belakang, takut duduk di depan. Karena merasa aku orang berdosa, aku orang bersalah, tertuduh dan lain sebagainya. Nah, mujizat ini membuka mata rohani Petrus, bukan sekedar isi perahunya, tetapi dia dapat berkata, tadinya berkata Yesus adalah guru, dan sekarang dia berkata Yesus adalah Tuhan. Ya, sahabat Obras, kembali lagi kita melihat tentang reaksi Petrus ketika dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku adalah orang berdosa." Ini membuka mata rohani kita, khususnya Petrus. Jadi bukan karena isi perahunya ikannya banyak sekali dengan mujizat, tetapi ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, dia mengenal siapa dirinya dan dia mengenal siapa Yesus. Dia berkata Tuhan. Dalam teks Yunani dipakai kata Kyrios.
Ya, Kyrios artinya Tuhan. Di awal dia memanggil guru, epistata. Tapi kemudian ketika secara pribadi dia mengenal Yesus, dia mulai memanggil Yesus dengan kata Tuhan. Kyrios. Ya, cara memanggilnya pun jadi berbeda. Petrus akhirnya menyadari bahwa ia sedang berhadapan bukan sekedar seorang pengajar yang dipercaya, tetapi Kyrios, Tuhan sendiri. Ya, jadi kita tidak bicara lagi soal tentang berapa banyak ikan yang didapat, tetapi tentang perjumpaan pribadi Petrus dengan Tuhan. Nah, perjumpaan kita dengan Tuhan pasti akan membawa dampak perubahan yang jelas. Kita akan lebih mengenal siapa Yesus sebenarnya. Nah, ada sebuah panggilan baru dari seorang nelayan penjala ikan ke penjala manusia. Yesus berkata, "Jangan takut, sebab mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Ya, dan akhirnya Petrus dan teman-temannya, mereka meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus. Saya ingin katakan kepada kita sahabat Obras bahwa mujizat itu bukan tujuan utama, tetapi sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk sebuah panggilan yang lebih tinggi dari seorang nelayan penjala ikan menuju kepada pelayanan penjala manusia. Ya, pelayanan yang lebih hebat, lebih luar biasa. Tuhan itu tidak memberi Petrus mujizat hanya untuk membuat dia jadi sukses, kaya, sugih gitu ya. Ayo semua jadi kaya. Betul. Tuhan bukan hanya memberikan engkau mujizat supaya engkau diberkati berlipat ganda atau berlimpah-limpah dalam bisnis kah, dalam perikanan ya, dalam pekerjaan, dalam usaha apapun juga, tetapi ia ingin mengalihkan fokus Petrus dan fokus Anda semua dari sebuah hasil kepada tujuan yang kekal. Ada tujuan yang lebih hebat. Jadi apakah yang dapat kita pelajari dari sebuah aplikasi kehidupan Petrus? Jadi yang pertama kita dapat pelajari, jangan remehkan perahu yang kosong. Ya, jangan menganggap tidak berharga kegagalanmu. Sebab Tuhan senang sekali memakai kegagalan atau wadah yang kosong untuk memulai karyanya yang besar. Ya, jangan remehkan. Yang kedua, ketaatan itu lebih penting dari logika. Akal. Sebab banyak orang bicara, wih, akal, smart, pinter gitu ya. Yang lain dungu, dia lebih pintar. Tidak. Ketaatan itu lebih daripada logika. Jadi meskipun tidak masuk akal, tetapi Petrus taat saat firman memerintahkannya, dan itulah yang terjadi. Mujizat datang di sisi lain dari sebuah ketaatan. Puji Tuhan ya. Yang ketiga, ya, Tuhan Yesus itu mau memakai pengalaman yang gagal untuk menyatakan anugerahnya atau kasih karunia-Nya. Bahkan jika di tempat yang sama, katakanlah di luka yang sama, di keadaan yang sama, di kehancuran yang sama, di masa lalu yang terulang kembali, atau tempat yang kamu pernah kecewa, jika ada Yesus menyuruh engkau untuk pergi, pergilah ke tempat yang dalam. Ya, yang keempat, Tuhan tidak hanya ingin memberkatimu, tapi Tuhan juga mau mengubahmu menjadi model terbaik, tercanggih dari konsep pemahaman kita. Dari pencari bakat menjadi pembawa kabar keselamatan. Jadi bukan cuma cari bakat, kemampuan, keahlian, tapi pembawa kabar keselamatan. Mungkin saat ini, sahabat-sahabat Obras, mungkin kita ini sedang seperti Petrus hari ini. Sudah mencoba semuanya, sudah kerja keras, sudah lakukan semua dengan kemahiran kita, tapi gagal. Gagal total. Tapi dengarkan suara Tuhan. Dia berkata, inilah rema Tuhan.
Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Ya, beranikah kita berkata, Tuhan, aku sudah gagal, seperti Petrus. Tapi karena Tuhan yang mengatakan, karena Yesus yang sudah berfirman, Yesus yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya kembali. Aku akan coba. Nah, ini sebuah tagline-nya begini. Kadang jalan menuju panggilan dimulai dari kegagalan dan bukan keberhasilan. Kadang-kala bukan dari keberhasilan ada panggilan baru, tidak. Kita seringkali berpikir, kalau kita berhasil baru kita lakukan. Kalau saya sudah berhasil, kalau saya sudah diberkati, baru saya akan melayani. Tidak. Tapi kadang jalan menuju panggilan Tuhan itu dimulai dari kegagalan. Nah, sahabat, sudah tanpa terasa obrolan kita sudah berjalan sedemikian cepat. Jadi Tuhan tidak hanya memberkati Petrus, tetapi Ia memanggilnya. Dia dari nelayan menjadi penjala manusia, dari pencari ikan menjadi pengabar keselamatan yang diberkati Tuhan. Jika sahabat hari ini telah mendengarkan program ini, dan ketika kegagalanmu diserahkan kepada Yesus, Dia akan mengubah jalan menuju mujizat dan panggilan baru akan kita mulai. Jangan takut untuk menyerahkan perahu kosongmu. Jangan malu dengan kegagalanmu, karena bisa jadi itulah awal dari cerita besar yang Tuhan mau tulis dalam kehidupanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.